Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, lu niat ngonten nggak sih, Gri? Kelamaan. Gua nunggu pagi nggak muncul, siang nggak muncul, sore malam nggak muncul. Muncul-muncul di 12.00 dini hari baru muncul. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi nggak tidur nonton Agrifanani dulu. Terima kasih sampai segitunya. Nah, ini hari beda lagi nih komentarnya. Gri, mana pagi nggak muncul, siang nggak muncul, sore nggak muncul. Gua sengaja nggak tidur dulu sampai jam 12 malam nungguin, nggak muncul juga. Kenapa sih, Gri? Ada problem apa? Ngomong dong, ngomong. Kamu ada masalah apa? Ya? Nggak kayak gitu, teman-teman. Tapi yang paling penting, terima kasih perhatiannya, terima kasih attention-nya, terima kasih banyak. Ternyata teman-teman ini baik-baik, setia-setia, nungguin, ya. Tapi nggak datang-datang. Nggak ada kesibukan lain sih. Apa, Gri? Bisnis? Iya, supaya memastikan masuk lah. Apanya, Gri, yang masuk, Gri? Ya, ayamnya, bebeknya, kambingnya, biar masuk kandang maksudnya. Gri, pinter kali, Gri, kamu ngirim sinyal-sinyal begitu, Gri. Iya, kan maksudnya pengawalan kasus ini kan sama ya. Kita bisa counter lewat kanal YouTube terhadap isu-isu miring yang dihembuskan oleh kelompok ini, gitu ya, oleh kelompok mereka. Tapi juga kita bisa follow up langsung yang tidak melalui ruang publik, ya. Tapi intinya masuk Pak Eko. Apa, Gri, maksudnya, Gri? Bebek, kambing, atau apa? Ya itu. Yang penting masuk. Masuk, Pak Eko. Kan itu. Nggak apa-apa. Kan di video sebelumnya saya udah bilang, silahkan. Mumpung kalian belum pindah alam. Maksudnya apa, Gri? Ya, pindah alam dari alam kemerdekaan, serba merdeka, menjadi alam yang serba sempit, tidak bebas melakukan apapun. Itu kan pindah alam tuh. Oh, kirain pindah alam barzah. atau alam kubur atau apa. Enggak lah, gua nggak sesehat itu. Serius, gua nggak sesehat itu. Gua baik loh orangnya loh. Makanya biarkan mereka berkoar-koar di media mainstream, biarkan. Ya, mereka framing apapun dan fitnah apapun, biarkan. Dia ngomong sebebas-bebasnya, biarin. Biarin aja. Mumpung mereka masih di alam bebas. Hutan maksud lu, Gri. Ya enggak. Mumpung mereka masih bisa menghirup udara bebas. Saatnya nanti kalau sudah tidak lagi bisa menghirup udara bebas, ya maksudnya dikecrek, Gri. Lu jangan main tebak-tebak begitu, dong. Setiap gua ngomong ditebak-tebakin begitu. Hilang nih, konsentrasi hilang nih gua nih. Ide-idenya hilang nih kalau ditebak-tebakin begitu. Ya maksudnya, ya mumpung sekarang masih bebas, silahkan mau ngomong apapun, bebas. Mau fitnah sekeji apapun bebas. Karena apa? Ya memang kalian itu udah memang orang-orang yang keji dan penebar fitnah di muka bumi ini. Itu golongan-golongan mereka. Dan golongan mereka ini nih sudah dikuasai oleh iblis hati dan otaknya. Nggak bisa diingkari, udah dikuasai iblis. Gri, tapi itu kebenaran loh, Gri, versi dia. Iya, kebenaran versi iblis. Kan iblis kan selalu meniupkan pengaruh kepada kita manusia. Itu kan pengaruh-pengaruh seolah-olah benar, padahal itu mah fitnah, padahal itu mah taburan kejahatan.
Ya, saatnya nanti akan bersukaria, joget-joget. Ya, pada saatnya ketika mereka ya sudah pindah alam. Aduh, makanya udah biarin aja. Tapi ternyata kan di sisi lain mereka lagi upaya gimana caranya terbebas dari hukuman tuntutan ini. Salah satu pengacaranya secara tegas dia mencoba mengkondisikan ini bagaimana caranya supaya proses hukum tidak berlanjut. Serius, Gri? Serius. Berarti mereka ketakutan ya? Gua nggak ngomong begitu. Kayaknya sih. Mau pengen lihat faktanya? Cekidot. Daulat tertinggi itu adalah rakyat. Maka setelah dipilih rakyat, mulai dari zaman wali kota sampai dia gubernur, sampai dia presiden 2 kali, wali kota 2 kali, saya kira itu kan sudah kepuasan yang cukup absolut ya, luar biasa gitu loh ya. Maksud saya apa sih beratnya kalau cuma mau menunjukkan, nggak sampai ribut begini kira-kira, nggak saling lapor, kira-kira begitu. Kalau memang fair mau menunjukkan gitu loh ya. Ini siapa nih? Azam Khan ya namanya ya, sama pengacaranya ya. Udah mulai panik. Ya, sudah jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali periode yang menduduki kekuasaan absolut. Tapi apa susahnya sih? Simpel kok. Kita hanya pengen ditunjukkan ijazah aslinya. Sederhana itu. Apa sih susahnya? Hanya selembar kertas, tunjukkan, udah selesai. Wah, mau ngomong corok, nggak jadi. Utekmu sengklek. Yakin sesederhana itu? Dul, yakin Dul, lu Dul. Kan kalian tuduh wali kota ijazahnya palsu 2 kali periode, gubernur ijazahnya palsu, presiden ijazahnya palsu. Masa ijazah palsu suruh nunjukin? Ya enggak lah. Oh, biar kan kalian udah tuduh palsu. Masa ijazah palsu suruh nunjukin? Ya enggak lah. Oh, biar enggak loh. Enggak. Paling gampang kita berhadapan dengan orang-orang yang memang nggak bisa lurus pemikirannya dan hatinya sudah dikuasai iblis, jangan pernah berhadap-hadapan. Artinya konfrontasi. Dia ngomong A, kita ngomong B, jangan. Dia ngomong biru, kita ngomong merah, nggak usah. Dia ngomong hitam, kita ngomong putih, nggak usah. Itu berhadapan-hadapan. Terus Gri, ikutin aja alur pola pikir mereka. Mereka maunya apa? Ikutin. Kan berbalik-baliknya nanti mau makan omongannya dia sendiri sebelumnya. Cerdas, Gri. Serius, cerdas. Jadi kita juga nggak terkuras energinya, Gri. Bener. Setuju, Gri? Iya. Iyalah. Kan dia sendiri. Wali kota, gubernur, presiden, ijazahnya palsu. Hari ini sudah terjepit, dia bilang, padahal tinggal nunjukin aja, apa susahnya sih? Tinggal nunjukin doang, selesai. Udah kita ikutin aja. Kan dia tuduh palsu. Karena palsu, ya gue nggak mau nunjukin. Gitu loh pola pikirnya. Pola pikirnya alam di bawah sadar kita harus begitu. Kita ikutin aja. Kan kalian tuduh palsu. Ya karena palsu, gue ikutin aja. Anggap palsu. Dan gue nggak mau nunjukin. Takut. Takut ketahuan palsu. Itu loh, sampai dengan hari ini. Ada yang lebih lucu lagi? Coba. Harusnya tidak perlu dong melaporkan. Masa iya sih? Seorang pejabat tinggi, ini kan tertinggi sudah Dewas ini. Dewas ini kan yang dikelola dan antara ini kan kurang lebih hampir 17.000 T. Wait. Harusnya nggak perlu dong melaporkan. Hari ini Pak Jokowi melaporkan, kan keinginan kalian. Seret Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi,
Usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Hari ini Pak Jokowi ngikutin arahan kalian yang pertama kok. Waras ya, otak kita bisa berpikir waras ya. Mereka mah udah biarin, mereka kelompok orang yang nggak waras, nggak bisa berpikir waras. Coba kita masuk ke alam bawah sadar mereka dan kita ikutin pola pikir mereka. Hari ini Pak Jokowi ngikutin apa yang dimau. Sorot Jokowi, adili Jokowi. Yaudah. Kalau begitu harus proses hukum. Itu saya nggak akan tunjukkan ijazah, saya sebutnya ijazah palsu dulu. Ijazah palsu saya. Nanti biar proses pengadilan aja baru saya tunjukkan. Kan itu. Hah? Kenapa kalian sekarang lemah sahabat? Orang melaporkan, harusnya nggak usah melaporkan. Cukup tunjukin, selesai. Utekmu bodong. Loh, kok jarang orang-orang ini nih. Make sense ya? Ya, masuk ya? Masuk Pak Eko, masuk Gri. Ya persis Gri, persis. Ya, ini juga kan dia yang teriak-teriak. Adili Jokowi, seret Jokowi. Ya, sambil begini. Adili Jokowi. Seret Jokowi, penjarakan Jokowi. Salah. Seret Jokowi, penjarakan Jokowi, adili Jokowi. Yang teriak-teriak terus. Loh, sekarang Pak Jokowi dengan kesadaran yang tinggi, ya, udah ngikutin pola pikir kalian. Udah melapor ke polisi, udah mau berproses hukum. Kok sekarang kalian lemah? Hah? Kalian lemah sekarang. Kenapa? Takut. Gri, takut, Gri. Si tipe dia, Gri, coba bilangin Pak Jokowi, Gri, nggak usah melapor. Kenapa? Takut. Aduh, uteknya lo, utekmu lo, mikir gimana mikirnya? Keren banget. Coba kita lanjut. Nah, makanya dari itu seharusnya tidak pantas juga mau melaporkan. Toh yang menjadi persoalan hanya selembar ijazah. Kalau itu dikumpulkan baik-baik semuanya, mari kita bicara secara terbuka. Sejak dulu lah ya, 3 tahun lebih lah ya, kayak gitu melakukan gitu ya. Saya kira kan clear, gak ada masalah. Gitu lah ya. Kita juga bangga punya presiden yang memiliki ijazah yang tuduhan itu ternyata nggak benar. Nah, saya kira sederhana kok itu. Yakin? Sesederhana itu? Kayaknya enggak deh. Yakin? Semudah itu? Kayaknya juga enggak deh. Yakin? Segampang itu? Enggak, Gri. Enggak percaya, Gri. Hah? Yakin? Kalian dan kelompok kalian bangga mempunyai Pak Jokowi ijazahnya asli. Yakin? Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau yakin, nah boleh nih. Nanti kompromi nih. Ya seneng. Pasti nanti komennya, Gri, jangan sampai kompromi, Gri. Jangan, Gri. Enggak, udah. Ini udah fix kok. Udah fix. Pindah alam nanti udah fix itu. Kita lihat aja yang di Solo. 3 kali mediasi kan gagal. Memang nggak mau Pak Jokowi. Lanjut. Pak Eko, lanjut. Masuk itu barang. God, ada sebelahnya ada jenggot itu. God, kok nggak segarang kemarin, God? Dul, lu nggak segarang kayak kemarin, Dul. Kenapa, Dul? Lemah lembut begini, Dul. Ya, gampang. Nggak usah lah lapor-lapor. Semuanya bisa dikomunikasikan.
Semuanya kan bisa dibicarakan. Nggak harus melapor-melapor. Dia sih nggak seperti itu, tapi hanya saya kasih perumpamaan kenapa kok sekarang jadi lemah lembut, lemah gemulai gitu. Ada apa? Hah? Ada apa gerangan? Ada gerang sih, Teman-teman, orang-orang yang seperti ini, kalau kita menghadapi, nggak usah serius, nggak usah tegang-tegang. Karena apa? Loh ini nih, aduh. Kita bikin fun aja, ya just fun aja. Supaya apa? Ya enak, kita bisa ketawa ketiwi sambil nunggu penyidikan berlanjut. Terus nanti kemudian P21, proses pengadilan, nunggu vonis. Kita sambut nanti di depan pintu penjara. Pasti, Gri, pasti. Udah pasti. Ya udah. Tipe, siap-siap tipe. Siap-siap ya, tipe. Nanti tak tunjukin kalau udah deket-deket vonis di penjara wanita Tangerang itu. Kalau kau mau tetap perawatan kulit supaya tetap glowing di mana deket penjara, ntar gua liatin. Tapi aku nggak expose mereknya ya. Soalnya dianya juga yang punya perusahaan skincare nggak mengendorse saya soalnya. Mulai modus nih akhirnya nih. Nah, kemudian seberapa jauh penjara wanita Tangerang itu dengan mall yang terdekat. Nanti saya kasih tahu juga. Ya kali pengen ke mall hari Sabtu atau Minggu. Udah tipe, udah. Perawatan masih tetap bisa. Perawatan kulit. Nanti tak tunjukin dah. Deket-deket penjara kok ada kok. Yang merek-merek terkenal, yang branding terkenal ada. Ya, salon kecantikan di situ ada. Supaya tetap terawat ya, supaya tetap glowing gitu ya. Gri, lu udah mempersiapkan sejauh itu, Gri? Iya. Saking apanya coba? Kan saking perhatiannya terhadap kasus ini. Itu ya. Yakin dengan kompromi, tunjukkan ijazahnya, kalian percaya? Yakin? Kayaknya gua sih nggak yakin deh. Kayaknya semodel kalian, kelompok-kelompok kalian ini, hati kalian itu udah dikuasai iblis. Jadi ya sulit untuk dipercaya. Dan dalam perjalanannya kan, ya berkali-kali ya sudah ada reminder, tapi kan nekat terus. Udah ada penjelasan UGM, nekat. Ada gugatan NO, nekat. Belakangan sekarang udah ada keputusan Barreskrim, nggak percaya. Proses di Polda Metro, nggak percaya. Pengadilan nanti juga nggak akan dipercaya. Kalian itu percayanya sama siapa? Kalian tuh percaya kepada iblis sama setan. Baru kalian percaya. Terhadap bisikan iblis, baru kalian percaya. Terhadap fakta-fakta yang ada di dunia ini, yang ada di depan mata, kalian nggak akan percaya. Terus Gri, ya sama iblis. Bisikan iblis baru dia percaya. Udah ya, udahlah. Kita pokoknya yang asik-asik aja lah. Supaya tambah asik, ya, dan kita tetap riang gembira. Kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR mah menebak ilmu. Farm Project si Right Media, kebenaran selalu juaranya. Ronaldo Bastanto bicara tegas, Ronaldo
channel di SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, kan update info paling jelas, bukan sensasi.